kasih dalam nama Tuhan. Bersyukur kita pada hari ini Tuhan masih menganugerahkan kepada kita kebaikan-Nya. Nah, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, Kasih dari Surga. Ya, kita sudah mengangkat satu puji-pujian, biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja, karena hanya Tuhan yang layak mendapatkan puji-pujian. Sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari ambil sikap untuk berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Engkau yang kuasai hati kami, supaya setiap firman yang akan kami baca dan kami renungkan dapat kami pahami. Kami juga berdoa buat hamba-Mu adalah orang yang terbatas. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap perkataan hamba-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk bacaan kita pada hari ini terambil di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-21 ya. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Bapak ulang, Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Ya, dengan tema hari ini, kasih-Mu membuatku bergantung penuh. Kasih-Mu membuatku bergantung penuh. Mari anak-anak Bapak ikuti pembacaan firman Tuhan dengan baik. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja ku kehendaki. Tetapi jika engkau
sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengangkat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kukehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan ya. Pak berharap tadi kalian mengikutinya dengan baik. Sesuai tema yang sudah Bapak sampaikan, kasih-Mu membuatku bergantung penuh. Ya, kasih-Mu membuatku bergantung penuh. Nah, ada 3 kali ya, Yesus bertanya kepada Petrus tentang kasih, ya, tentang kasih, bukan yang lain-lain ya. Jadi pertanyaan pertama ini, pertanyaan kedua ini, pertanyaan ketiga, tetapi ini pertanyaan sama, ya, 3 kali pertanyaan ini. Ketika pertanyaan ketiga, Petrus di sini sedih, ya, Petrus di sini sedih. Maksudnya supaya dia jangan gampang sekali mengatakan aku mengasihi engkau. Supaya jangan gampang sekali. Dia lupa juga bahwasanya dia juga pernah menyangkal Tuhan Yesus. Begitu ya. Jadi untuk itulah ya, dalam hal mengasihi Tuhan juga seperti itu. Jangan sampai kita dengan gampang juga aku mengasihi engkau Tuhan. Ya, tetapi dalam kenyataannya kita tidak pernah mengasihi Tuhan dalam segi perbuatan kita. Ya. Kita hanya mendukakan hati Tuhan. Ya. Oke, nah yang kedua juga yang mau Bapak sampaikan. Di sini kasih yang daripada Petrus ya, ketika dia menjawab pertanyaan itu adalah kasih video. Bagaimana hubungan antara murid dengan guru. Ya, jadi Tuhan tidak mau itu sebenarnya. Tuhan tidak mau itu, Tuhan Yesus tidak mau itu. Tuhan Yesus mau ketika kau mau melakukan kasih karena terlebih dahulu engkau dikasihi dan engkau harus melakukan kasih itu karena kasih daripada Allah. Ya, banyak orang melakukan kasih karena aku kenal samamu. Ya, aku punya hubungan kekeluargaan karena marga Sianipar, makanya aku kasih. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Jadi pengetahuan tentang kasih yang didapatkan oleh Petrus pada saat itu ya, karena aku adalah muridmu, engkau adalah guruku, ya aku mengasihi engkau, bukan itu ya. Tetapi kasih yang daripada Allah yang sudah memenangkan kita ya, kita baru-baru merayakan hari Paskah ya. Kita sudah ditebus melalui darah daripada Tuhan Yesus. Kita sudah dimenangkan ya dari keberdosaan kita yang sudah kita lakukan. Ya, harusnya itu menjadi wejangan kita pertama. Ya, itu yang menjadi wejangan kita pertama, melakukan kasih. Artinya Tuhan mau ketika Petrus itu melakukan kasih yang daripada Allah. Ya, siapapun kamu, aku harus melakukan kasih ya, karena aku mau menyenangkan hati Tuhan, bukan karena embel-embelnya ya. Aku melakukan kasih karena aku juga membutuhkan kamu, bukan. Itu paling parah lagi ya, karena kita juga membutuhkan ya, harus saling mengasihi, bukan itu. Tapi lakukan kasih itu karena memang ya kita dituntut untuk melakukan kasih daripada Tuhan. Itu anak-anak ya. Begitu yang bisa Bapak sharing, 2 hal itu ya. Lakukanlah kasih dengan kasih yang daripada Tuhan, karena kasih yang daripada Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, bukan karena ada kemauan tertentu. Yang kedua tadi jangan terlalu gampang kita mengatakan kita kasih kepada Tuhan, mengasihani Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya. Ya, wujudkanlah itu kasih-Mu mengasihi Tuhan dengan bentuk tindakanmu, dengan bentuk tindakan nyata, bukan dengan omongan. Oke, nah ini yang bisa Bapak bagikan. Kita sudahi pertemuan kita hari ini. Mari ambil sikap untuk berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga,
kami sudah merenungkan sebagian dari firman-Mu, kami belajar tentang kasih ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang materaikan itu di dalam hati kami, supaya setiap firman yang kami dengarkan dapat kami lakukan, dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami akan melakukan segala aktivitas kami, terkhusus proses belajar mengajar. Biarlah Engkau yang berikan semangat buat anak-anak kami. Berikan juga hikmat kepada Bapak Ibu guru untuk mendidik anak-anak kami, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat situasi dari negara kami, bahkan dunia kami yang pada saat ini adanya COVID-19. Biarlah Engkau kembali Tuhan, pulihkan kami Tuhan, pulihkan negara kami, supaya kami kembali melakukan kasih dengan baik ya Tuhan. Bertatap muka kembali bersama anak-anak kami. Tuhan, inilah doa kami adalah orang yang berdosa, biarlah Engkau kembali kuduskan kami, sucikan kami, supaya tidak terhalang berkat yang akan Tuhan curahkan kepada kami. Inilah doa kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, anak-anak Bapak yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.